Halo teman-teman semua, sekarang kita memasuki chapter yang baru, The Economic Problem, Scarcity and Choice. Meskipun sebelumnya kita sudah sedikit menyinggung tentang kelangkaan dan pilihan seperti itu, tetapi sekarang kita akan lebih fokus bagaimana keputusan untuk mengambil suatu pilihan. Karena kita sekarang masuk ke dalam masalah dalam ekonomi itu sendiri ya. Makanya nama chapternya adalah Kesenfer memberikan nama The Economic Problem, oke? Jadi kan ekonomi itu mengeksplorasi ya bagaimana individu itu membuat pilihan dalam kelangkaan sumber daya dan bagaimana pilihan individu itu bersatu untuk menentukan tiga fitur utama dari masyarakat. Nah, ini yang seringkali tiga fitur ini yang disebut dengan tiga masalah dalam perekonomian atau three basic question. Jadi ini adalah tiga pertanyaan yang harus dijawab pada ekonomi. Saya rasa buat teman-teman yang IPS atau anak IPA yang sudah mempelajari tentang ekonomi di SMA pasti sudah mengetahui hal ini. Jadi ada tiga masalah dalam ekonomi dan ini sifatnya berurutan ya. Jadi yang pertama itu adalah apa yang diproduksi. Oke. Nah, apa yang diproduksi itu mengacu pada resource yang tersedia ya. Kita bisa memproduksi apa dengan resource yang ada seperti itu. Oke. Lalu dari resource itu kita akan mengalokasikan ke produsen. Lalu apa yang menjadi masalah sekarang adalah setelah kita tahu apa yang akan diproduksi, ya, misalnya contohnya kita ingin memproduksi mobil, oke? Kita udah punya resource ini, lalu kita mau memproduksi mobil, lalu yang pertanyaan kedua adalah bagaimana cara memproduksinya. Berarti itu balik lagi sekarang masuk ke dalam proses produksinya gitu, dan itu diatur oleh si produsennya. Jadi produsen yang mengatur bagaimana dia akan memproduksi suatu barang tersebut. Nah, lalu setelah udah diproduksi, dari barang input ya, resources, jadi barang output, barang jadi. Nah, barang jadi tersebut akhirnya nanti akan didistribusikan ke rumah tangga atau household. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan ketiga ya. Setelah kita tahu apa yang diproduksi, bagaimana memproduksi, lalu siapa yang akan mendapatkan barang-barang tersebut? Didistribusikan ke siapa saja barang-barang tersebut. Jadi seperti itu, ada tiga masalah dalam ekonomi seperti itu ya. Jadi setiap masyarakat memiliki beberapa sistem atau proses yang mengubah sumber daya yang langka menjadi barang dan jasa yang berguna. Dengan melakukannya, ia harus memutuskan apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan kepada siapa didistribusikan. Nah, terus kalau bicara tentang sumber daya yang utama, kita mesti tahu sebenarnya ada tiga sumber daya utama. Yang pertama adalah tanah, tenaga kerja, dan modal. Meskipun nantinya ke depannya di analisis ekonomi mikro kita akan lebih banyak membahas dua input ini ya, tenaga kerja dan modal. Ya, modal itu capital seringkali dinotasikan dalam huruf variabel K. Lalu tenaga kerja itu labor seringkali juga dinotasikan sebagai variabel L. Untuk variabel tanah itu jarang ya kita pakai land. Oke. Tetapi bisa nantinya juga kita akan mempelajari pasar input yang berkaitan dengan tanah. Tapi biasanya lebih banyak mengacu pada labor dan capital seperti itu. Oke. Nah, capital itu kita mesti tahu dulu definisi dari capital ya. Capital atau modal itu adalah sesuatu yang diproduksi dan kemudian digunakan dalam memproduksi barang lain dan jasa. Itu definisi dari capital menurut Kesenfer. Oke. Lalu kita juga mesti tahu apa itu faktor dari produksi ya. Faktor dari produksi itu adalah input yang digunakan dalam produksi ya. Jadi apapun input yang digunakan dalam produksi atau yang kita sebut dengan resources atau sumber daya itu adalah faktor dari produksi. Seperti capital labor ini termasuk faktor dari produksi. Nah, sedangkan kita mesti membedakan antara faktor dari produksi dengan produksi ya. Kalau produksi itu adalah proses yang mengubah sumber daya yang langka ya dari scarcity resources menjadi barang dan jasa yang bermanfaat. Jadi kita punya resourcesnya itu terbatas, okay? Dan resources tersebut diubah menjadi output atau barang dan jasa yang bermanfaat seperti itu. Dan definisi dari resources sendiri atau input itu adalah apapun yang disediakan oleh alam atau generasi sebelumnya yang bisa digunakan baik secara langsung atau tidak langsung. Kalau tidak langsung tuh berarti harus melewati proses tertentu sampai resources tersebut bisa digunakan. Ya, tujuannya untuk apa? Kan manusia memiliki unlimited wants. Jadi ujung-ujungnya input tersebut untuk memuaskan keinginan manusia. Oke, dan output itu adalah barang dan jasa yang bernilai bagi rumah tangga. Ya, bisa kita sebut juga dengan barang jadi ya, bukan barang setengah jadi. Kalau output itu adalah barang jadi. Oke. Nah, itu sedikit pengantar tentang masalah ekonomi ya yang berkaitan dengan scarcity and choice. Nah, sekarang kita akan masuk lebih lanjut tentang kelangkaan,
pilihan dan biaya peluang. Jadi kita mengkaitkan ketiga hal ini. Saya rasa tiga hal ini sudah dibahas di chapter sebelumnya, tetapi sekarang kita akan masuk ke dalam perspektif yang berbeda, ya. Pertama-tama kita masuk dulu ke dalam konsep perekonomian satu orang atau satu negara, ya. Pertanyaannya, apakah mungkin ini terjadi di dalam dunia nyata? Jawabannya jelas tidak, ya. Kita tahu bahwa ada banyak negara, ada banyak orang atau individu dalam suatu negara, sehingga simpel ekonomi ini tidak mungkin benar-benar terjadi, ya. Atau mungkin kalaupun terjadi, bisa jadi dia adalah negara komunis misalnya yang tidak melakukan perdagangan. Tetapi lagi-lagi, kalau belajar ekonomi kita mulai dari yang paling simpel, baru yang ke kompleks. Ya, nanti kalau belajar ekonomi mikro, kita akan mencoba asumsi yang jadi paling sedikit lah modelnya gitu ya, yang mempengaruhi model tersebut, baru nanti kita masuk ke model yang lebih kompleks. Nah, sekarang kita coba yang paling sederhana atau simple ekonomi, atau perekonomian satu orang atau satu negara, ya. Itu intinya di dalam perekonomian satu negara itu tidak terdapat perdagangan dengan negara lainnya. Kalau individu berarti dia nggak berdagang dengan individu lainnya, sehingga apa yang diproduksi itu sama dengan apa yang dikonsumsi, ya. Jadi contohnya misalnya Frank itu adalah seorang individu yang tinggal di tanah A misalnya. Dia simple ekonomi ya, baik memang dia menutup dirinya dari sorry bukan tanah A ya, pulau A. Jadi baik dia itu baik dia itu menutup diri atau memang tidak di daerah sekitar yang nggak ada pulau lain, pokoknya dia ceritanya tidak melakukan perdagangan. Nah, berarti kan dia masuk ke dalam konsep simple ekonomi kan. Nah, berarti di Frank itu misalnya taruh ada banyak resources. Nah, intinya resourcesnya itu kita sederhanakan bisa untuk memproduksi 10 apel dan 20 mangga. Oke, ini yang diproduksi. Berarti karena dia tidak melakukan perdagangan, berarti ini adalah produksi sama dengan konsumsi. Ya dong, artinya kalau dia nggak ada perdagangan, ya udah berarti produksi yang diproduksi akan dikonsumsi sendiri. Kalau negara melakukan perdagangan, ya pasti kan yang diproduksi ada yang dikonsumsi buat negaranya sendiri, ada yang dikonsumsi keluar, nanti dijual keluar. Dan mereka juga bisa membeli barang keluar, makanya konsumsinya bisa lebih banyak kayak gitu. Tapi itu nggak terjadi di simple ekonomi ya. Berbeda dengan perekonomian dua atau lebih negara atau orang ya. Jadi keputusan untuk memproduksi barang itu nantinya tadi ya, intinya kita harus tahu kalau dua atau lebih itu adanya perdagangan ya. Dan nantinya mereka akan memproduksi barang dengan mempertimbangkan spesialisasi. Nah, nanti akan lebih jelas apa itu spesialisasi dan mengapa harus spesialisasi. Intinya karena adanya kelangkaan, tiap negara itu akan melakukan spesialisasi dalam produksi. Oke. Dan akhirnya mereka dapat mengonsumsi lebih banyak daripada yang diproduksi. Ya. Misalnya kalau misalnya Frank ini sebagai bukan simple ekonomi ya, atau dia berada di perekonomian dua atau lebih orang atau negara, nantinya dia memang memproduksi 10 apel 20 mangga. Tapi taruhlah misalnya dia akan menjual 5 apel ke negara lain ya. Dan ceritanya dia juga akan mendapatkan 4 mangga dari negara lain. Sehingga nantinya dia akan mengonsumsi lebih banyak, yaitu sebesar 5 apel dan 24 mangga. Oke. Dimana dia memang nggak perlu di negara tersebut udah cukup 5 apel gitu. 10 apel tuh kelebihan. Tapi mangganya yang perlu 24. Nah, makanya yang dikonsumsi bisa jadi lebih banyak kalau adanya perdagangan seperti itu. Nanti lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal seperti itu. Intinya karena adanya perdagangan, oke? Nah, tapi sebelum kita masuk lebih lanjut tentang spesialisasi, maka kita harus tahu dulu bahwa spesialisasi itu ada dasarnya ya. Dasarnya itu adalah dari sebuah keunggulan, yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan absolut. Pertama-tama kita masuk dulu ke teori keunggulan komparatif ya. Ini belum definisi keunggulan komparatif. Jadi teori keunggulan komparatif itu munculnya dari Ricardo's teori ya. Ricardo's teori menyatakan bahwa spesialisasi dan perdagangan bebas yang menguntungkan semua pihak, bahkan mereka yang sudah secara absolut lebih efisien paling efisien dibanding pemain lainnya. Jadi sekalipun ada negara yang dia unggul memproduksi semua secara absolut, nanti saya akan jelaskan apa itu keunggulan absolut. Intinya dengan adanya perdagangan dia tetap akan lebih diuntungkan gitu sih. Itu yang disebut dengan teori keunggulan komparatif. Bukan definisi dari keunggulan komparatif ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Nah,
Kalau keunggulan absolut atau absolute advantage itu artinya produksi barang atau jasa ya itu dengan kuantitas yang sama menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. Itu disebut keunggulan absolut. Jadi kalau dia bisa memproduksi dengan kuantitas yang sama, tapi dia pakai resource lebih sedikit, itu berarti dia unggul secara absolut. Bisa juga kalau seandainya sumber dayanya sama, tapi kuantitasnya lebih besar. Intinya dia lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk memproduksi suatu barang. Kuncinya nantinya secara absolut punya biaya per unit yang lebih kecil untuk memproduksi barang atau jasa yang sama. Nah, biar simple, itu aku kasih contoh gini. Misalnya, kita taruhlah negara India sama negara Cina misalnya. Oke. Misalnya, negara India itu dengan ceritanya asumsikan India dan Cina pekerjanya sama. Ceritanya dengan pekerja yang sama, India itu bisa menghasilkan 100.000 televisi. Taruhlah jumlah pekerjanya ceritanya di sektor televisi itu ada sebesar 50 juta ya. Dan ini adalah hasil produksi per mingguan ceritanya ya. Nah, sedangkan di Cina dia bisa menghasilkan 175.000 TV. Artinya apa? Dengan jumlah pekerja yang sama sebesar 50 juta, Cina bisa menghasilkan lebih banyak sebesar 175.000 TV. Berarti kalau kita cari rata-rata productivity per labornya, Cina lebih unggul daripada India. Oke. Nah, kalau bicara tentang biaya, berarti kita mesti konversi dulu nih tiap pekerja ini dikalikan dengan upahnya. Gitu. Tapi intinya nantinya kalau yang paling unggul, baik Cina atau India, itu yang average cost-nya atau biaya rata-rata yang lebih kecil, kayak gitu. Ya, ini gambaran untuk keunggulan absolut. Ya, ceritanya labor-nya atau pekerjaan sama-sama 50 juta. Atau bagaimana kalau seandainya India Cina itu memproduksi 200.000 TV misalnya. Okay. India sama Cina memproduksi 200.000 TV. Tapi kalau di India 200.000 TV itu biaya misalnya total biaya untuk produksinya tuh taruhlah kalau dalam dolar jadi 1.500.000. Ini contoh aja ya. Sedangkan di China itu produksinya bisa 1 juta dolar. Artinya apa? Artinya dengan resource, ini kan besarnya biaya itu kan juga mencerminkan resources kan. Berarti di Cina itu dia keunggulan absolut nih. Kenapa? Karena dia biaya rata-ratanya lebih murah. Di mana satu TV-nya itu rata-ratanya 5 dolar. Sedangkan di India, satu TV-nya itu sebesar 7,5 dolar. Atau misalnya gini, berarti dia menggunakan resource yang lebih sedikit untuk output yang sama. Kalau ini kan kasusnya resource yang sama tapi outputnya beda gitu. Tapi intinya sama-sama kalian bisa kebayang apa itu keunggulan absolut ya. Nah, terus kalau berbeda ya, selain keunggulan absolut kita juga mengenal yang namanya keunggulan komparatif. Nah, keunggulan komparatif itu jadi kalau misalnya kita memproduksi barang atau jasa dengan kuantitas yang sama tapi opportunity cost-nya itu lebih rendah. Nah, misalnya gini, ceritanya di satu negara dia punya, kita pakai contoh India sama Cina ya. Taruhlah TV sama handphone. Misalnya di India, untuk memproduksi satu TV, itu dia mengorbankan produksi 4 handphone. Oke. Jadi kayak gini nih, jadi di suatu negara, di India itu, dia bisa pilih salah satu dengan jumlah pekerja yang ada, dia mau produksi 4 handphone atau satu TV ya. Jadi kira-kira kebayang lah kayak gitu, satu TV atau 4 handphone. Nggak bisa dua-duanya. Kalau dia mau pakai seluruh pekerjaan untuk satu TV, berarti dia nggak bisa memproduksi 4 handphone. Tapi kalau pekerja yang ada harus ngerjain 4 handphone, produksi 4 handphone, dia nggak bisa memproduksi satu TV. Okay? Sedangkan di Cina, satu TV sama dengan 5 handphone. Nah, berarti kita bisa lihat mana yang opportunity cost-nya lebih besar, yaitu yang Cina. Kenapa? Untuk TV ya, untuk TV opportunity cost-nya lebih besar Cina. Kenapa? Karena Cina untuk produksi TV lebih banyak mengorbankan handphone. Sebesar 5, sedangkan di India cuma 4. Nah, berarti dalam hal ini India punya comparative advantage. Nah, tapi kalau misalnya ada dua negara dan dua barang, udah pasti nih, kalau seandainya, berarti kan kita tahu nih di sini India punya keunggulan komparatif di TV.
Ya. Sudah pasti di China, ini asumsinya dua negara dan dua komoditas ya. Udah pasti di China itu handphone comparative advantage. Kenapa? Karena kalau dibalik, jadinya satu handphone sama dengan 0,25 TV. Di sini, satu handphone sama dengan 0,2 TV. Ini kayak inverse relationship aja. Kalau India udah unggul terhadap TV secara komparatif, udah pasti Cina yang unggul terhadap handphone. Karena logikanya kan memproduksi TV lebih mahal di Cina, artinya lebih banyak handphone yang dihasilkan. Berarti untuk memproduksi handphone, dia akan membutuhkan lebih sedikit TV yang dikorbankan. Makanya udah otomatis nih kalau dua negara dan dua komoditas, India sudah unggul komparatif untuk TV, maka China akan unggul komparatif di handphone. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang nanti di video selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan production possibility frontier. Nah, sebelum ke situ, ini ada satu contoh soal. Comparative advantage means ya. Comparative advantage berarti apa? Ya, keunggulan komparatif itu berarti ketika produksinya itu dengan opportunity cost yang lebih rendah, ya. Kenapa kita tolak higher opportunity cost? Udah jelas ya, kalau opportunity cost lebih besar, berarti kan dia perlu mengorbankan lebih banyak. Berarti itu bukan unggul secara komparatif. Lalu kalau lower total cost itu juga salah, karena kita bicaranya apa yang dikorbankan, seperti itu. Oke? Lower total cost itu tidak bicara tentang apa yang dikorbankan. Nah, ini lebih merujuk pada absolute advantage tadi, ya. Terus kan yang D sama E berarti bisa kita tolak karena kita tahu C-nya juga salah seperti itu. C dan B salah. Oke. Nah, di video selanjutnya kita akan masuk ke production possibility frontier. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih untuk perhatiannya.